Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan program pemulihan ekonomi pemerintah Provinsi Jambi akibat dampak COVID-19. Diawali dengan tujuan program pemulihan ekonomi Provinsi Jambi. Yang pertama adalah membuka sektor-sektor perekonomian yang selama ini terdampak langsung atau tidak langsung karena COVID-19, agar berjalan dalam iklim normal baru. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jambi melakukan relaksasi agar perekonomian daerah tetap bergerak atau tidak stagnasi atau berjalan lambat. Yang ketiga, menggerakkan sektor real atau UMKM agar tetap sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Yang keempat, pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk mengurangi pengangguran dan mencegah terjadinya PHK. Yang kelima, menggerakkan sektor produksi dan distribusi tetap berjalan lancar. Dan yang keenam, mengurangi angka kemiskinan serta menjaga tingkat pendapatan masyarakat. Terakhir, membuka lapangan kerja akibat penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Kedua, program penanganan dampak ekonomi wabah COVID-19 dengan klasifikasi. Pertama, bantuan harus disalurkan secara tepat sasaran yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat atau sektor usaha terdampak. Kedua, program dimaksudkan untuk penanggulangan jangka pendek berupa jaringan pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi yang bersifat stimulus. Ketiga, program kegiatan organisasi perangkat daerah bidang ekonomi untuk pemulihan ekonomi di Provinsi Jambi dilakukan oleh beberapa OPD. Pertama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi meliputi kegiatan perluasan kesempatan kerja, sektor informasi bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok wirausaha baru dan padat karya infrastruktur. Yang kedua, pengembangan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna. Yang ketiga, kegiatan jejaring penempatan tenaga kerja tahun 2020. Yang keempat, kegiatan rakor penempatan tenaga kerja tahun 2020 dan kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan swasta. Kedua, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melakukan langkah-langkah pengembangan cadangan pangan daerah. Kedua, percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbahan baku sumber daya lokal atau pengembangan pekarangan. Ketiga, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi melakukan langkah-langkah intensifikasi tanaman kopi. Kedua, intensifikasi karet rakyat. Ketiga, pemberdayaan pelaku pembenihan tanaman perkebunan. Yang ketiga, pengolahan mutu hasil perkebunan. Yang kelima, pengolahan hasil perkebunan. Yang keenam, pengembangan sarana irigasi atau TAM dan optimalisasi lahan perkebunan. Ketujuh, peningkatan jalan usaha tani. Dan kedelapan, pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran, bencana alam, dampak perubahan iklim, serta percontohan penerapan PLTB. Selanjutnya, di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi melakukan langkah-langkah pengembangan produk unggulan atau andalan di Provinsi Jambi. Kedua, pengembangan promosi produk UMKM tingkat nasional, regional, dan luar negeri. Selanjutnya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi melakukan langkah-langkah akselerasi peningkatan produksi padi, pengembangan sentra jagung, pengembangan kacang-kacangan dan umbi-umbian, pengembangan kawasan sayuran organik, penerapan PHT berbasis agen hayati lebih kurang 300 hektar, kemudian pengembangan pembibitan dan produksi ternak, ayam lebih kurang 2.500 ekor, itik 400 ekor, kambing 350 ekor. Dan terakhir, pengembangan dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis. Terakhir, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi melakukan langkah-langkah. Pertama, membentuk Krisis Center MKK, Manajemen Krisis Kepariwisataan.
Yang kedua, program strategis merevisi anggaran belanja dan kerja. Dan yang terakhir, fokus dukungan kepada industri, pelaku, rekraf atau koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Demikian langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.